Gua pelajari ya setelah gua dapat, mungkin gua selama hidup ya udah dapat 5 atau 6 beasiswa lah gitu selama gua kuliah. Yang gua dapat itu memang cara kita dapat achieve beasiswa itu beda dengan cara kita achieve kerjaan. Kalau beasiswa itu yang jadi penilaian dominannya itu lebih ke rekam jejak kita. Rekam jejak. Jadi yang dinilai itu masa lampau kita gitu. Wawancara biasanya lebih ke eksplorasi esai. Eksplorasi esai, apa yang kita tulis kan di esai itu kita ceritakan background kita, sekarang kita apa, terus rencana kita ke depan apa. Yang penting kalau wawancara beasiswa ya jawabannya pede, jangan ngada-ngada, sama jujur aja gitu. Jangan kayak yes man semuanya bisa pak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Wakaf Ilmu. Di channel ini kita akan bahas seputar bisnis, karir, skill, pengembangan diri, termasuk kita akan bahas seputar dunia akademik. Dan bersama saya sudah ada Haikal Sandiarjuna. Assalamualaikum Haikal. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, Ustadz. Berarti sekarang sedang kuliah di S3 Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia. Benar Kal? Betul sekali, Betul. betul. Sibuk apa aja sekarang Kal? Sekarang ya karena mahasiswa sibuk kuliah, sibuk ngajar juga, sama sibuk bikin TikTok. Wah, sial. Konten kata juga nih orang nih ya. Juga. Jangan lupa Oke, di-subscribe ya. Iya. Nama channelnya Propolitik teman-teman. Iya. Oke. Iya. Oke Kal. S1 sampai S3 lu di UI Di terus. dan lu adalah orang yang berasal dari Aceh. Betul. Kabarnya lu adalah satu-satunya orang Aceh khususnya di kota lu Iya. ya yang masuk ke UI. Betul. Betul. Boleh ceritain nggak itu kenapa bisa Kal? Ya, gua kan masuk UI itu tahun 2015. Itu gua jadi orang pertama di kota gua, Kota Sebulu Salam, yang bisa kuliah di UI. Alhamdulillah. Sebelum-sebelumnya mereka di kuliah di ini, bukan di UI. Di mana? UI negeri. UI negeri. UIN. Iya. UIN. Iya. Gua pertama, temen gua kedua, tetangga gua ketiga, adik gua keempat. Wah, satu keluarga berarti? Iya, Satu satu di UI? keluarga. Oke. Satu keluarga dan satu-satunya di keluarga itu di antara seluruh keluarga di Iya. kota itu yang masuk UI. Oh, luar biasa. Ada privilege tertentu kah? Ada Apa tuh? anak yatim sih. Kan rezeki anak yatim itu. Sama ini juga sih sering berdoa waktu itu. Sorry betul, Masya Allah. Salat duha dulu Oke. rajin kita. Orang waktu soleh SMA. ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini dulu nih ketua. Apa Oke. tuh? Sin. Oke. Kerja tuh melakukan studi. Ya, oke. Dia emang orang soleh ya. Oke. Takut. Biasa aja. Biasa aja. Iya. Oke, Kal. S1 sampai S3 lu kuliah di UI dan dibiayai oleh negara. Betul. Nah, lu beasiswa benar-benar enggak keluar biaya untuk UKT dan kawan-kawannya. Kok bisa, Kal? Ya, gua kebetulan S1 sampai S3 dapat beasiswa dari Kemendikbud gitu, dibiayai negara. S1 gua dapat beasiswa bidik misi. S2 gua dapat beasiswa unggulan, S3 gua dapat beasiswa unggulan. Bisa dibilang gua ini nasabah tetap Kemendikbud lah, bisa bilang gitu. Nasabah Kemendikbud. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah bayar pajak. Di pajak kalian naik juga salah satunya buat biayain orang-orang kayak dia nih, Iya. buat kuliah ya. Lumayan pajak teman-teman jadi 2 ijazah sama 2 sepatu Nike. Ini contoh yang tidak menggunakan beasiswa dengan sangat-sangat baik. Oke Kal, gue mau tahu nggak bagaimana cara lu bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Iya. Apa ya? Kalau yang gua pelajari ya setelah gua dapat, mungkin gua selama hidup ya udah dapat 5 atau 6 beasiswa lah gitu selama gua kuliah. Yang gua dapat itu memang cara kita dapat achieve beasiswa itu beda dengan cara kita achieve kerjaan. Kalau beasiswa itu yang jadi penilaian dominannya itu lebih ke rekam jejak kita. Rekam jejak. Jadi yang dinilai itu masa lampau kita gitu. Jadi kalau teman-teman ya yang mau daftar beasiswa gitu, misalnya beasiswa LPDP atau apapun itu, persiapannya itu bukan saat download aplikasi beasiswa, bukan dari situ, tapi jauh sebelum itu. Apa yang udah teman-teman kerjakan waktu kuliah, waktu SMA, pernah ikut organisasi apa, bikin kegiatan apa gitu. Nah, yang gue pelajari waktu itu. Gue jujur ya, waktu gue selama gue daftar beasiswa, kan kita bikin esai ya. Biasa kan beasiswa itu yang paling poin pentingnya di esai kan. Paragraf pertama esai beasiswa gue tuh, gue selalu bilang gue tuh
orang pertama di Subul Salam yang masuk UI. Oh, itu Iya. poin unique value-nya Gue itu selalu ya. bilang itu di awal tuh. Oke, Termasuk beasiswa S3 ini. oh iya. Beasiswa S3 ini percobaan pertama gue nggak lolos tuh, di reject. Waktu gue meminta rekomendasi dari salah satu orang gitu. Pas kedua gue revisi, gue bikin itu langsung di accept gitu. Jadi Oke. kalau mau teman-teman daftar beasiswa, ditekankan itu beda dengan daftar kerja. Kalau daftar beasiswa itu penilaian utama itu direkam jejak kita sebelumnya apa ngapain. Oke, Harus unik ya, karena kan yang daftar beasiswa itu ribuan biasanya. Iya. Kayak beasiswa unggulan aja yang gue dapat ini, yang diterima sekitar berapa ya, 200 apa? Cuman yang daftar sampai 20.000 gitu. 20.000 berarti sekitar 1% ya. Iya banyak gitu. Jadi harus stand out, harus beda sendiri. Send out, dan lo mengungguli diri dari sisi orang pertama Subul Salam yang masuk Betul, UI. Itu yang lo highlight tuh. Iya. Oh. Iya, itu selalu gue ulang-ulang, gue fabrikasi kan. Luar biasa. Ini yang menarik ya. Jadi value itu nggak hanya sekedar bicara soal tadi kalau bilang rekam jejak ya, salah satunya mungkin rekam jejak ya. Cuman hal lain yang tadi ya yang membuat ini jadi orang yang baca pun jadi wah menarik nih gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Nah kalau orang nggak punya itu gimana Kal? Yang nggak punya kayak ya gue bukan orang pertama yang dari keluarga gue, atau gue bukan orang pertama di kota ini yang masuk UI, atau nggak seunik itulah. Iya. Gimana Kal? Ya harus unik gitu. Karena yang gue pelajari ya, nggak tahu ini benar atau salah. Penilaian utama beasiswa itu kan rekam jejak. Kalau misalnya ngomongin future nih, yang akan datang, saya akan kan, semua orang bisa gitu. Jangan kan manusia, ChatGPT juga bisa bilang saya akan kan. Iya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya udah kepala tanggung nih kan, udah kayak tiba-tiba di umur 27 gitu, pengen daftar beasiswa tapi masa lalunya nggak ada apa-apa, ya coba diperbaiki aja gitu. Misalnya bikin komunitas apa, ngerjain apa, bikin project apa. Itu kalau pengalaman gua. Oke, termasuk komunitas yang lagi lu bikin ini ya, di Subul Salam kan ada komunitas yang lu bikin juga ya? Dulu waktu gua kuliah, dan itu jadi bekal gua buat. Jadi kan kalau kita daftar beasiswa S1 yang kita pakai bakal kita SMA. Kalau kita daftar S2 yang kita kerjakan untuk kita S1 gitu. Waktu gua S3 ini salah satu pertimbangan utama ya, denger ya dari waktu gua daftar kampus, daftar beasiswa itu karena waktu gua daftar S3 gua udah jadi dosen gitu. Walaupun belum dosen tetap ya, tapi gara-gara dosen jadinya jadi pertimbangan buat nerima gua gitu. Tapi apa yang kemudian bisa menjadi unggulan? Karena kan lu ini kan ilmu administrasi ya dosennya ya. Iya. Nah kalau doktoral di ilmu politik, Iya. apa yang lebih bisa korelasikan dari itu? Inline gue, S1 gue kan ilmu politik. Oh S1-nya ilmu politik. Inline, iya. Iya. Jadi dosen itu sebagai sebuah soft skill lu ya, yang gue tuh punya orientasi untuk mengajar. Iya. Gitu ya. Oke. Nah sekarang lu di dosen di STIA ya, Sekolah Tinggi Iya. Administrasi di Banten ya. Betul. Oke. Sekarang dulu berkarir, sekarang fokus di ilmu politik, ya kan? Apa yang lu mau capai di S3 ini Kal? Apakah biasanya nih orang kan akan berpikir S3 ini at the end akan jadi dosen, akademisi. Nah, apa yang mau lu capai Kal di S3 ini? Apa ya, gue ngelihat gue kayaknya cuma bisa ngapa-ngapain cuma di seputar politik doang dah gitu. Even itu jadi akademisinya atau jadi yang di belakang layarnya gitu. Mau itu bikin konten, bikin artikel gitu. Kedepannya paling gue akan berputar di bidang-bidang di seputaran politik aja. Yang sekarang udah jadi dosen gitu. Yang kemarin itu yang kita habis itu tasyakuran itu di situ juga mungkin gitu. Tapi kalau goal sekarang sih paling gue pengen kejar karir jadi dosen aja dulu. Karir dosen. Yang udah jelas-jelas aja lah gitu. Yang jelas-jelas aja. Yang udah ada wujudnya gitu. Yang belum ada wujudnya nantilah kita pertimbangkan. Oke, berarti at the end tetap akan jadi dosen ya? Akan jadi dosen. Karena dosen itu kalau lu bisa jadi dosen ya itu karir yang banyak privilege itu. Lu bisa berkarir di banyak tempat, ngerjain banyak hal gitu. Karena sekarang jujur ya, dosen tuh adalah tenaga pengajar ya, atau guru yang paling sejahtera gitu. Untuk dapat gaji yang cukup mensejahterakan lumayan lah kalau dosen ya. Worth it lah untuk dikejar kalau karir jadi dosen tetap ya di kampus negeri tapi. Oke, apalagi kalau kampusnya di UI ya. Privilege-nya banyak banget tuh ya. Bisa jadi komisaris. Harus gampang presiden dulu itu. Iya, gampang nih ya, gampang berselancar ya. Iya. Dosen gua ada yang jadi komisaris BRI itu.
Enak juga tuh ya. Iya. Iya, luar biasa. Terus apa aja yang udah lu rasakan sama dapat beasiswa ini? Apakah ada sebuah benefit-benefit lain selain dibayarin kuliah? Iya. Apa ya? Gua berarti kan selama 10 tahun hidup gua nih gua dapat beasiswa terus nih berarti kan. Iya. Dari S1 kan ya. S1 Iya. gua 4 tahun dapat beasiswa. S2 2 tahun, S3 3 tahun gitu. 9 tahun gitu. Apa ya? Sometimes ya kalau kita dapat uang tanpa kerja tuh enak banget tau. Kayak kita dapat duit nih, nggak kerja, malah kita aktualisasi diri tapi dapat duit gitu. Itu yang membuat gua kayak mungkin ya agak edik juga gitu kayak wah kenapa orang banyak yang nggak pengen ya gitu. Menurut gue itu suatu hal yang menyenangkan banget gitu. Kita disupport negara karena nggak semua negara kayak Indonesia kan yang kayak dia tuh masih menganggap kalau investasi di SDM itu penting gitu. Karena kita cuma 6% tahu penduduk yang S1 itu. Setahu gua ya, yang kuliah atau S1 gitu. Ya, pakai S3 makin rendah lagi. Iya gitu. So far sih nyaman gue ya gitu. Tapi jangan sampai kuliah terus juga gitu kan. Harus ada yang lain-lain juga gitu. Iya. Oke. Kal, biasanya kan di dalam beasiswa itu tahapannya selain lulus esai ada wawancara juga. Ada wawancara. Ya, apa yang kemudian menjadi kiat-kiat yang bisa lu berikan lah buat ketika wawancara itu? Iya, wawancara biasanya lebih ke eksplorasi esai. Eksplorasi esai apa yang kita tulis kan di esai itu kita ceritakan background kita, sekarang kita apa, terus rencana kita ke depan apa. Yang penting kalau wawancara beasiswa ya jawabannya pede, jangan ngada-ngada, sama jujur aja gitu. Jangan kayak yes man semuanya bisa pak gitu. Fokus aja explore sama esai. Makanya kalau sebelum wawancara baca dulu esainya yang ditulis, jangan sampai lupa. Apalagi kalau pakai GPT itu esainya. Aduh, bahaya. Cuman gue nggak pernah wawancara bahasa Inggris sih, bahasa Indonesia terus. Oke. Jadi tetap dimulai dengan assalamualaikum gitu wawancaranya. Oke. Bukan good morning. Iya. Tapi lu ngerasa deg-degan gak ketika wawancara? Kayak misalkan ini gue khawatir nggak bisa jawab, atau misalkan ya ada perasaan-perasaan kayak gitu nggak sih? Nervous gitu? Wah, kalau nervous sih pasti ya. Cuman yang paling agak brongs ini wawancara gue S3 ini nih. Kenapa tuh? Gue wawancara lagi di perjalanan tuh di mobil. Oh iya? Berarti agak ngeri juga sambil zoom. Okay. Kebetulan wawancara S2, S3 tuh zoom. S1 kan bidik misi nggak wawancara gitu. Cuma lebih ke ditengok doang, miskin nggak gitu. Oh miskin nih lolos gitu. Gantak banget ya bahasanya. Oke. Kalau bidik misi lebih ke video call ya. Miskin nih gitu. Kalau dapet S3 aja kayak gitu nggak mungkin, kan lagi naik mobil. Iya. Miskin kan nih naik mobil. Ya, kan, kalau S3 kan namanya beasiswa unggulan kan. Iya. Yang berprestasi gitu. Ya. Oke. Gimana tadi cerita lu pas Iya, lebih ke teknis kan. Gua takut ada kendala teknis, sinyal jelek gitu. Terus juga waktu itu agak strict kayak coba putar dulu kamera 360 derajat gitu. Secara teknis ya, cuma kalau secara substansi sih kemarin aman-aman aja. Putar pokoknya itu gimana? Jangan ada orang di mobil itu, di ruangan nggak boleh ada orang kalau wawancara. Berarti lu harus mengkondisikan diri lu lagi sendirian ya. Berarti emang nggak boleh ada orang di sekitar ya untuk wawancara itu ya. Tapi ini perlu di highlight ya, beda beasiswa kan beda ya teknis wawancaranya. Kalau LPDP beda lagi tuh. Kalau gua kan beasiswa unggulan tuh lebih santai biasanya. Lebih santai. Apa benefitnya? Biaya kuliah aja ya? Beasiswa unggulan. Biaya kuliah, biaya SPP, biaya buku. Oh, biaya buku juga. Oh, berarti ada anggaran untuk biaya buku ya? Sayangnya tuh dia nggak membiayai ini. Biaya liburan ke Bali nggak dibiayain. Itu buat menteri-menterinya kan. Healing kan, capek juga kita kuliah terus. Enak banget gue lihat dia kalau ada healing ke Bali. Oke, tapi nggak ada uang SPP ya? Pokoknya uang apa? Uang jajan. Ada uang SPP. Oh, uang sakunya ada. Uang saku ada. Oke. Dia uang apa ya? Istilah itu uang ketibaan kayak LPDP nggak ada. Uang suami istri segala macam yang lain-lain itu yang sekunder itu nggak ada. Oke. Sangat minimalis. Tapi uang saku ada. Uang saku ada. Bespil nggak berapa? Ya cukup lah buat ngopi-ngopi di ini. Apa? Tomorrow. Kopi naku cukup lah. Iya, tapi nggak banyak tapi cukup lah. Nggak banyak tapi cukup ya. Berapa persen ya PDP kalau lu bisa coba? Setengah 50%. 50% dari PDP ya. PDP doang teman-teman. Iya. Berarti ya UMR lah ya. Iya. UMR kurang lah bukan ya? Ya UMR kurang lah. Ya, UMR tergantung kurang. Ya kalau UMR Kudus lebih tinggi ini.
UMR Purbalingga. Baca di mana ya? Banjarnegara tuh. Iya. Kalau pertarungan dari 20.000 ke 200 siswa atau mahasiswa lah ya, itu pertarungan yang luar biasa gitu. Dan lu bisa mendapatkan itu sangat menurut gua sangat well appreciate lah. Tapi gue jadi penasaran sebenarnya apa yang lu persiapkan untuk kemudian bisa masuk ke beasiswa itu? Apa persiapan lu? Apakah benar-benar kayak lu ngeriset dari sisi gua tuh mau apa sih S3, terus lu konsul ke teman-teman rekan-rekan atau ke dosen gitu supaya bisa lulus gimana caranya atau gimana? Iya. Apa ya? Kalau secara teknis strategi biar dapat beasiswa unggulan, sebenarnya kalau secara teknis banget itu yang paling penting lu dapat surat rekomendasi. Rekomendasi sama esai. Kalau secara teknis ya. Tapi kalau secara ini makronya ya, kalau supaya bisa dapat beasiswa itu lu tuh sebagai insan individu ini harus ketaker nih track record hidupnya gitu. Apalagi kalau mau daftar yang beasiswa pasca gitu. Sangat berhati-hati tuh pihak donor. Kira-kira kalau gue invest ke orang ini dia bakal jadi orang nggak gitu, atau malah balik ke kampung tanam bawang ini gitu. Dia makanya nanti dia ngecek S1-nya gimana. Kan kalau beasiswa itu kan ada standar IPK kan, IPK-nya berapa segala macam, TOEFL. Jadi kita harus make sure kalau ibaratkan kayak pitching bisnis nih, kita ini sebagai unit bisnis misalnya bakal profitable nggak? Oke. Kalau orang ini bakal jadi sesuatu nggak gitu? Bukan sukses ya, tapi yang dia janjikan atau yang pihak donor harapkan itu bisa tercapai apa enggak gitu. Oke. Tapi ada tuntutan nggak dari beasiswa yang lu dapat sekarang? Kayak misalkan lu harus jadi ini, harus jadi itu ya? Nggak ada. Besok gue mah besok santuy. Nggak harus balik gitu-gitu juga lah. Cuman ini juga sih gue dapat insight juga ya. Kalau beasiswa itu sebenarnya ada dua makna gitu. Bukan cuma sekedar bantuan, tapi juga bisa penghargaan. Kalau bantuan mungkin kepada orang yang membutuhkan, tapi kalau penghargaan diberikan kepada orang-orang yang butuh diapresiasi nih, karya atau kiprahnya gitu. Makanya kan kalau beasiswa itu kan namanya awardee kan ya? Awardee kan bukan mustahik gitu, bukan kan? Penerima bantuan tuh istilahnya? Awardee. Ya, awardee kan? Bantuan tuh ada yang ya, kalau pakai bahasa zakat mustahik lah. Bukan mustahik kan? Kalau bahasa formalnya apa ya? Penerima manfaat ya, beneficiary. Bukan charity gitu kan? Apalah gitu. Tapi awardee gitu. Iya. Gitu. Jadi menurut gua perlu ditanamkan juga ya kalau dulu kan banyak yang protes ya, masa mau di Ayunda dapat LPDP gitu. Oh iya ya kan pernah ya? Ya. Pada protes mau di Ayunda kenapa dapat LPDP? Ya karena dia mau di Ayunda ya kan. Iya kan? Iya. Pernah enggak lu main film sama B.J. Habibie? Kan beasiswa itu kan itu dua makna gitu. Selain dia bantuan juga penghargaan pada orang-orang. Iya. Makanya, jujur dulu gue sering diprotes gitu. Kok Haikal mamanya PNS dapat beasiswa gitu. Gue bilang oke, gue anak PNS cuman gue anak yatim bro gitu. Iya. Anda sangat mengunggulkan itu juga kayaknya. Maksudnya itulah ada dua makna lah. Walaupun waktu itu gue dapatnya beasiswa LPDP bidik misi kan. Iya. Oke. Kal. Jadi gue lupa mau nanya apa. Oke, gini Kal. Beasiswa unggulan dari semua beasiswa yang ada, lu udah nyoba berapa beasiswa untuk S3 ini? Kalau S3 gue cuma nyoba beasiswa unggulan sih. Oh iya, hanya satu beasiswa. Gue gak pernah daftar beasiswa lain. Gitu. Bahkan beasiswa LPDP gue gak pernah daftar. Beasiswa AAS dulu ya. Dulu kan gue orang Aceh nih. AAS itu paling oke tuh karena ada program geographic fokus area kan. Ada dia kayak afirmasi action gitu. Oh, afirmasi action. Affirmative action. Jadi gue belum pernah coba-coba yang lain. Waktu S1 tuh gue dapat banyak beasiswa tuh sebenarnya. Berapa beasiswa? Beasiswa bidik misi, beasiswa rumah peradaban, sama gue sebenarnya dapat satu beasiswa lagi deh, ini nggak pernah gue cerita sama kalian nih. Oh gitu. Wah. Jadi dulu tuh gue sebulan bisa dapat 2.100.000 itu. Total dari semua beasiswa. Bulanan. Emang nih. Berarti gede banyak gue. Iya. Makanya bisa nonton tiap malam minggu ya kan. Iya. Gitu. Satu aja gue dapat 3 beasiswa tuh. Ada satu lagi kan yang gue cabut kan. Yang sama kawan kita itu kan. Yang hijau-hijau itu. Iya. Banyak gue satu dapat 4 beasiswa.
Luar Jadi biasa. menurut gua dulu kan banyak teman-teman gua yang kerja part time Mm-mm. untuk nambah-nambah jajan gitu. Gua mikir kenapa nggak beasiswa aja ya? Kan kerja capek ya kan? Udah capek ya, mendingan lu Iya, digaji. kenapa nggak beasiswa aja sih gitu? Mendingan lu kuliah sambil dibayar aja Iya, ya. orang kan banyak yang daftar beasiswa karena ribet administrasi gitu. Mm. Maksud gua lebih ribet bangun pagi kerja ya kan? Iya nggak sih? Iya iya. Cuma Iya, kan iya. pilihan orang beda-beda gitu. Iya, iya. Kita tetap menghargai lah. Menghargai. Oke. Kal, kita masuk ke sesi terakhir. Ini adalah closing statement Heeh. dari lu terkait bagaimana kemudian kita sebagai calon mahasiswa mungkin atau yang udah mahasiswa tapi pengen lanjut kuliah lagi, ya mungkin khawatir nih nggak dapat beasiswa karena biaya pendidikan semakin tinggi dan ya kekhawatiran ini akhirnya membuat orang tuh nggak jadi bergairah lagi untuk kuliah. Lu ada tips nggak buat mereka semua? Iya, apa ya? Kalau kita ngomongin topik beasiswa nih, menurut gua satu-satunya peran negara untuk mengubah nasib penduduknya atau masyarakatnya itu lewat beasiswa ini gitu. Jadi kalau ditanya apakah negara bisa apa yang bisa manfaat yang bisa kita dapatkan dari negara adalah beasiswa gitu. Jadi manfaatkanlah beasiswa yang ada gitu baik S1 S2 untuk mengakselerasi kehidupan kita gitu. Karena gue pribadi nih, kalau gue nggak ada beasiswa gitu, mungkin gue nggak bisa kuliah di UI gitu. Gue nggak bisa mengalami mobilitas sosial. Kuliah di UI itu sesuatu yang susah gitu bagi anak-anak daerah. Mungkin kalau anak-anak Jabodetabek gampang, tapi dengan ada beasiswa gue bisa melampaui batas-batas yang ada gitu, mengalami mobilitas sosial. Jadi program beasiswa itu adalah satu-satunya keterlibatan negara dalam mencoba untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengalami akselerasi diri gitu untuk jadi lebih baik. Itu Oke. aja sih. Oke, ada lagi? Itu aja teman-teman. Jangan lupa daftar besok unggulan 2025. Dari 5 buka ya? Buka. Oke. Masukkan tuh di to-do list apa? Hmm, Resolusi. Resolusi 2025, beasiswa unggulan Iya, FPDP unggulan. juga 2025 ya, buka FPDP bisa Februari juga, tahu gua dia buka. Dan ada banyak beasiswa gua rasa yang buka dan ya jangan khawatir lah buat teman-teman yang juga mungkin orang daerah juga sama kayak dia juga orang Iya, daerah. orang Dari daerah. pelosok sana bahkan Dari pelosok banyak sawitnya. dari pelosok ya, Heeh. yang punya aturan sendiri. Ya kan? Heeh. Ya. Maksudnya apa nih aturan sendiri? Ya berbeda lah dengan Iya. negara ini. Yang paling syariah lah, Masya Allah. Makanya didikannya bentuknya seperti ini kan. Luar biasa. Gimana nih? Nggak, oke teman-teman, itu semua diskusi kita. Semoga apa yang kemudian disampaikan dari diskusi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi kalau teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe supaya kita juga bisa lebih semangat bikin kontennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.